Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Ibu Murni dari Durensawit, Jakarta Timur. Mohon ridhonya izin kepada Kiai Haji Mukhlasin Rasid. Terima kasih juga kepada MC yang telah memberi kesempatan kepada saya. Pertanyaan saya, yang pertama, masalah berzikir gitu ya Pak Kiai. Kalau zikir itu yang dilarang kan misalkan di dalam kamar mandi. Terus misalkan kalau pas kita lihat di kamar mandi kan ada suara azan gitu ya. Kita boleh menjawab di dalam hati atau tidak usah menjawab. Terus kalau misalkan kita mau membaca doa setelah azan, pas udah selesai kita keluar kamar mandi baru membaca doanya atau tidak usah gitu Pak Kiai. Terus untuk yang kedua, kalau kita pernah dengar nih ya, misalkan kayak kita lagi dengerin kajian, jadi kita nggak boleh kita berzikir, atau masih boleh di dalam hati sembari kita mendengarkan, atau tidak harus kita khusus waktunya untuk mendengarkan kajian dari penceramah gitu Pak Kiai. Mohon ridhonya, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusus masalah zikir yang kami maksud tadi yaitu sirul asrar. Ketika jenengan di kamar mandi boleh, dan ketika jenengan mendengarkan azan di situ boleh, sepanjang jenengan kali kula secara, mohon maaf, secara lesan itu tidak kita ucapkan karena posisi kita di kamar mandi. Hanya dengan hati. Artinya gini Pak Bu, zikir yang kumaksud itu boleh jenengan lakukan dalam kondisi jasmani apapun. Mohon maaf, ini paling kotor lah kalau orang memandang. Ketika si suami punya hajat kepada istri, boleh itu dilakukan. Urusan nanti bapak itu gak iso ngadeg, urusan buri, yang jelas nggak apa-apa. Ya sembarang kan dicoba toh Pak ya, dicoba dulu. Tapi tak jamin awal-awal belajar mesti nyetugruk, wis mesti, karena kalah tekanan dengan hati kehuduran Allah. Ingat, barang siapa yang Allah kehendaki bisa hatinya memandang alam akhirat, maka indahnya alam dunia saat itu langsung hilang. Sama dengan gini, kita kalau malam lampu-lampu ini begitu terangnya Pak, di jalan-jalan begitu terang, tapi ketika saat matahari muncul, maka lampu yang kita anggap terang tadi seketika itu surup, padahal lampunya nggak dimatikan karena apa? Kalah beter, kalah bercahaya dengan sinar mata laksana seperti itu. Itu yang pertama. Oke, untuk yang kedua, tetap dalam kondisi dzikir Bu, jenengan kali kula siapa manusia pasti dihadapkan takdir macam dua. Takdir pasti yang disukai hati manusia pada umumnya, seperti kerja lancar, apapun enak-enak, suami nggak begitu ngudok, anak juga begitu nganut-nganut, perusahaan kita landai-landai aja, selalu meningkat, itu enak-enak. Tapi perlu diingat, kita juga pasti Allah hadapkan yang namanya takdir qaddi, lawan kata pasti. Nek tadi itu menyenangkan, ini menyusahkan.
Loh, dalam posisi yang seperti itu, illa alal khashiin, dibutuhkanlah satu kesabaran. Dan sabar itu berat, berat sekali. Innaha sak temene sabar. Mohon maaf, sabar itu berat, tapi itu tidak berat bagi siapa? Illa alal khashiin, kecuali hati seseorang yang sudah tahu, sudah paham, sudah meraktekne bahwasanya segala hal makhluk loro tadi, senang dan susah, di situ sang pengendali hanyalah Allah. Akhirnya hati sampean bersaksinya tidak terhadap basti dan kopdi, senang dan susah, tapi hati sampean bersaksinya memandang hidup khayur di dalamnya itu. Lah, cara inilah Pak Bu untuk menjadikan hati sampean menjadi hati yang qalbin salim, hati yang selamat dari pengridune yuwaswisu fi sudurin dinas, pengridu bisikan nafsu. Itu caranya. Jadi dengan tetap harus tidak boleh lepas dari dzikir rasa tadi. Lanjut.